Selamat pagi anak-anak yang hebat, salam Fransiskus Pace Bene. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari pelajaran matematika, yaitu penjumlahan pada pecahan desimal. Nah, Ibu rasa anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan pecahan desimal? Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan. Itu artinya penyebutnya 10. Perseratusan yang memiliki penyebut 100 dan perseribuan yang memiliki penyebut 1000 dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Nah, diperhatikan baik-baik contoh berikut. Ini merupakan contoh dari persepuluhan, yaitu 2/10. Nah, 2/10 jika kita tulis dalam bilangan desimal, yaitu 0,2. Satu angka di belakang koma, ya, diperhatikan penempatan komanya. Nah, kita lihat kira-kira bagaimana untuk perseratusan. Salah satu contoh dari perseratusan 5/100 dalam pecahan desimal dituliskan menjadi 0,05. Ada dua angka di belakang koma, yaitu 0 dan 5. Kemudian perhatikan untuk contoh perseribuan, berarti penyebutnya 1000, salah satunya 8/1000. Bentuk desimalnya 0,008. Ada 3 angka di belakang koma, ya. 1, 2, 3. Nah, ini ciri dari desimal ya menggunakan koma. Kalian perhatikan baik-baik, jika dia penyebutnya 10 atau persepuluhan, 1 angka di belakang koma, perseratusan 2 angka di belakang koma, perseribuan 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Sekarang kira-kira bagaimana cara menjumlahkan pecahan desimal? Untuk menjumlahkan pecahan desimal, yang pertama kita lakukan yaitu letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Sesuai nilai tempatnya artinya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan seterusnya. Kemudian tanda koma kita luruskan atau anak-anak buat sejajar, ya. Nah, seperti pada contoh berikut, Ibu akan berikan contoh ya. Pecahan desimal yang pertama 2,05 ditambah 0,2 sama dengan berapa? Nah, langkah yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. 2 ini berarti satuan ya, kemudian 0,5. Ada 2 angka di belakang koma. Nah, yang kedua 0,2. 0 ini menempati tempat satuan, berarti harus sejajar dengan 2. 0,2 ya. 0,2. Tanda koma diluruskan. Perhatikan letak tanda komanya sudah lurus ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun. Nah, kita akan jumlahkan seperti pada penjumlahan bersusun. Berarti kita tarik tanda jumlah atau tambah. Nah, 5 ditambah, ya di sini ada 0 ya, sebenarnya hasilnya tetap 5. 0 ditambah 2, 2. Kemudian 2 ditambah 0, 2. Setelah itu, langkah yang ketiga, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Nah, komanya jangan sampai kita lupakan. Maka kita perhatikan
Inilah pentingnya koma, kita letakkan sejajar atau letakkan lurus, maka disinilah letak tanda koma. Maka jawaban dari 2,05 tambah 0,2 hasilnya 2,25. Ya. Jadi ada 3 langkah. Ya. Letakkan angka sesuai nilai tempatnya dan tanda koma kita luruskan. Kemudian kita jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Nah, agar lebih paham, ayo kita latihan soal. 3,69 kita tambahkan dengan 15,57. Hasilnya berapa? 3,69. Nah, yang kedua 15,57. 5 ini satuan, 1 puluhan. Maka di sini 3 satuan, berarti yang sejajar dengan 3 adalah 5. Satuan dengan satuan ya, berarti di sini 5. Oke, satunya di sini 15, kemudian koma 57. Nah, ini tanda komanya sudah lurus ya. Kalau sudah lurus, kita ke langkah kedua, yaitu kita jumlahkan. Nah, sekarang kita jumlahkan 9 ditambah 7, 16. Tulis 6, simpan 1. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 5, ternyata 12. 2-nya lagi kita tuliskan. Kemudian satunya kita simpan. Nah, selanjutnya 1 ditambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. Kemudian ada 1 turunkan. Nah, setelah itu langkah ketiga, jangan lupa dengan tanda koma. Nah, ini, maka disinilah tanda komanya. Jawabannya 19,26. Nah, kita lanjutkan contoh berikutnya. 50,602 ditambah 1,03 sama dengan berapa? 50,602. Kita letakkan bagus-bagus menempati satuan, puluhan, 1 angka belakang koma, 2 angka belakang koma, 3 angka belakang koma. Ini satuan, berarti harus sejajar dengan 0. Kemudian tanda komanya 03. 03. Setelah itu jumlahkan. Nah, 2, 0 tambah 3, 3. 6 tambah 0, 6, 0 tambah 1, 1, kemudian 5 turun. Tanda koma jangan dilupakan. 51,632. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah mampu dalam menjumlahkan pecahan desimal? Jika sudah, perhatikan baik-baik soal berikut. 0,0253 ditambah 23,047. Silakan anak-anak kerjakan soal ini dan jawabannya dikirim lewat Classroom. Ya. Jadi jika anak-anak sudah mengerjakan soal ini, cek Classroom-nya dan kirimkan jawaban anak-anak lewat Classroom. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace e Bene.